Puji Tuhan, kembali lagi kita di dalam GPDI Film Latimas Menyapa, dimanapun saudara berada. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dikatakan demikian: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Mazmur Daud menuliskan bahwa orang yang berbahagia itu bukan orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, bukan orang yang berdiri di jalan orang berdosa, bukan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Mazmur Daud memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita mau disebut orang yang berbahagia, kita sebagai anak-anak Tuhan mau dikatakan kita sebagai orang yang berbahagia. Di sini dikatakan kita harus hidup yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Daud katakan itu adalah orang yang berbahagia. Jadi orang yang berbahagia itu bukan orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berbahagia itu bukan orang yang duduk dalam pencemooh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kita harus memperhatikan kehidupan kita anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus melihat kehidupan kita. Kalau kita mau disebut berbahagia, maka ingat saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus menjauhi hal-hal yang demikian. Kalau kita mau disebut orang yang berbahagia, maka kita harus mempunyai kesukaan terhadap firman Allah. Kita harus merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Artinya apa? Kita ada pergaulan intim dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Tetapi pada saat kehidupan kita itu, ya, sebagai anak-anak Tuhan, kemudian kita berjalan menurut nasihat orang fasik, kemudian berdiri di jalan orang berdosa, kemudian di sini dikatakan bahwa duduk dalam kumpulan pencemooh, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan disebut orang yang berbahagia. Nah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat itu berhasil. Ingat, kita orang percaya yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dikatakan dia akan tetap menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dikatakan apa saja yang dia perbuat berhasil. Dalam segala apapun yang kita lakukan, di dalam segala apapun yang kita usahakan, di dalam segala apapun yang kita lakukan, itu dikatakan berhasil. Kenapa saudara? Karena kehidupan kita itu, karena ada firman yang kita terima, dan firman itu yang memberikan kekuatan. Firman Allah itu yang menuntun kehidupan kita, sehingga dikatakan bahwa kita akan terus menghasilkan buah.
dan apa saja yang diperbuat berhasil. Karena apa? Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah. Dan mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita percaya dan kita lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan, yaitu apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Puji Tuhan. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur Tuhan buat firman yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Segala apapun yang mereka kerjakan, segala apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong Kau sertai dan Kau berkati Tuhan. Dan juga Tuhan, kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.